Di Baghdad, seorang ulama membuat jamaah gemetar dengan ceramah neraka. Lalu Abu Nawas berdiri dan bertanya satu hal sederhana. Jika neraka diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, apakah ia dibuat untuk dipenuhi atau justru agar tetap kosong? Sejak saat itu, Baghdad tak pernah tenang lagi. Baghdad pada masa itu bukan sekadar kota, ia adalah suara. Suara pedagang yang menawar harga kurma, suara besi pandai besi dipukul berirama, suara kitab dibuka dan ditutup di serambi masjid, serta suara perdebatan yang kadang lebih panas daripada matahari gurun. Sungai Tigris mengalir tenang, seolah tak mau ikut campur dalam hiruk-pikuk manusia yang berasa selalu benar. Di tengah kota yang riuh itulah Abu Nawas hidup, atau lebih tepatnya bertahan hidup dengan akal dan lidahnya. Ia bukan ulama besar, bukan pula pejabat istana, tapi namanya dikenal dari pasar sampai mimbar. Bukan karena kekayaannya, melainkan karena kebiasaannya mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan di tempat yang seringkali juga tidak tepat. Pagi itu Abu Nawas duduk di kedai kopi kecil dekat pasar buku. Kedai itu sederhana, bangku kayu, teko tanah liat, dan kopi yang rasanya pahit tapi jujur. Di sekelilingnya, para pedagang kitab memperdebatkan tafsir, sementara seorang penyair muda mencoba menjual syairnya dengan harga lebih tinggi dari mutu puisinya. Abu Nawas menyeruput kopi, lalu menghela napas panjang. "Baghdad makin hari makin panas," gumamnya. "Karena musim panas," jawab pemilik kedai. "Bukan," kata Abu Nawas santai, "karena ceramah." Pemilik kedai tertawa kecil. "Kau pasti bicara soal ceramah ulama besar itu." Abu Nawas mengangguk. Beberapa hari terakhir, satu nama memang sering disebut-sebut. Seorang ulama ternama yang ceramahnya terkenal keras, lurus, dan tanpa kompromi. Setiap sore, masjid utama Baghdad penuh sesak. Bukan karena orang ingin dekat dengan Tuhan, melainkan karena mereka takut terlalu jauh dari neraka. "Katanya," bisik seorang pembeli kitab yang ikut menyimak, "beliau menggambarkan neraka sedetil pasar ini. Api, rantai, teriakan, sampai anak-anak jadi susah tidur." Abu Nawas mengangkat alis. "Kalau begitu, neraka sudah punya cabang di Baghdad." Orang-orang tertawa, tapi tawa itu cepat mereda. Topik neraka memang bukan bahan bercanda yang aman. Terlalu banyak orang menggunakannya sebagai alat menakut-nakuti, dan terlalu sedikit yang berani bertanya. Abu Nawas justru sebaliknya, ia selalu curiga pada hal-hal yang tidak boleh ditanya. Ia bangkit dari duduknya dan melangkah ke pasar. Di setiap sudut, ia mendengar percakapan serupa. Orang-orang membahas dosa, azab, dan siapa saja yang kemungkinan besar akan masuk neraka. Anehnya, hampir tidak ada yang memasukkan dirinya sendiri dalam daftar. Pedagang curang itu pasti masuk neraka. Pejabat zolim jelas tak selamat. Orang malas sholat apalagi. Abu Nawas menyiring. Neraka tampaknya selalu penuh oleh orang lain, pikirnya. Saat matahari condong ke barat, Abu Nawas berjalan menuju masjid utama. Ia tahu hari itu sang ulama akan kembali berceramah. Masjid sudah dipenuhi jamaah, dari saudagar kaya sampai pengemis yang berharap pahala gratis. Abu Nawas duduk di barisan tengah. Ia bukan datang untuk menentang, juga bukan untuk mencari ribut. Ia hanya ingin mendengar, dan jika perlu, bertanya. Itu saja sudah cukup berbahaya. Ulama naik ke mimbar, suaranya lantang, kalimatnya tegas, dan kata neraka meluncur dari lisannya seperti anak panah. Setiap deskripsi membuat jamaah semakin menunduk. Ada yang menangis, ada yang gemetar, ada pula yang diam-diam menghitung dosanya seperti menghitung utang. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama. Ia tidak memotong, tidak tertawa, bahkan tidak berkomentar. Tapi di kepalanya, satu pertanyaan terus berputar-putar, menabrak dinding kesunyian. Jika neraka sedemikian pentingnya, pikirnya, apa sebenarnya fungsinya? Bukan siapa yang masuk, bukan bagaimana siksaannya, tapi mengapa ia harus ada. Ceramah usai, jamaah bubar dengan wajah pucat dan langkah tergesa-gesa, seolah neraka bisa menyusul dari belakang. Abu Nawas tetap duduk, menunggu serambi masjid agak lengang. Beberapa murid ulama berdiri di dekat mimbar, membahas ceramah barusan dengan wajah serius.
Salah satu dari mereka melihat Abu Nawas dan berbisik, "Itu dia yang suka bertanya aneh-aneh." Abu Nawas pura-pura tidak mendengar. Ia bangkit, merapikan sorbannya, lalu melangkah keluar masjid. Di luar, senja Baghdad memancarkan cahaya keemasan. Burung-burung beterbangan dan kota kembali sibuk seperti biasa, seolah ancaman neraka tadi hanya berlaku di dalam tembok masjid. Abu Nawas tertawa pelan. Manusia aneh, takut neraka 1 jam, lalu lupa seharian. Ia tahu satu hal, cepat atau lambat pertanyaan itu harus diucapkan. Bukan untuk menantang iman, tapi untuk menyelamatkannya dari ketakutan yang membabi buta. Dan di Baghdad, kota yang mencintai ilmu sekaligus keributan, pertanyaan semacam itu hampir pasti akan berubah menjadi perdebatan besar. Abu Nawas melangkah pergi dengan senyum kecil di wajahnya dan satu niat sederhana di hati. Jika neraka terus dibicarakan, maka sudah waktunya seseorang bertanya, untuk apa sebenarnya ia diciptakan? Keesokan harinya, sebelum matahari benar-benar tegak di langit Baghdad, kabar sudah beredar lebih cepat daripada tukang roti menjajakan roti panas. Ulama besar itu akan kembali berceramah, dan kali ini temanya disebut-sebut lebih mendidik, yang dalam bahasa jamaah berarti lebih menakutkan. Masjid utama Baghdad pun bersiap seperti menghadapi hari penghakiman kecil-kecilan. Lantai disapu lebih bersih dari biasanya, kendi-kendi air dipenuhi, dan penjaga masjid diminta berjaga lebih tegas. Bukan karena takut pencuri, melainkan takut jamaah pingsan terlalu banyak. Abu Nawas datang agak siang. Ia tidak terburu-buru. Menurut pengalamannya, orang yang tergesa-gesa menuju ceramah neraka biasanya lupa membawa akal sehat. Ia memilih duduk di serambi, memperhatikan wajah-wajah yang masuk ke masjid. Ada yang penuh semangat, ada yang tegang, dan ada pula yang tampak menyesal sebelum mendengar apapun. Hebat, gumam Abu Nawas, baru datang saja sudah bertaubat setengah. Ketika azan selesai, masjid telah penuh. Orang-orang duduk rapat, seolah berharap jarak yang sempit bisa mengurangi jarak mereka dengan surga. Ulama pun naik ke mimbar dengan langkah mantap. Jubahnya rapi, sorbannya bersih, dan wajahnya serius seperti pengadilan tanpa hakim. "Wahai kaum muslimin," suara ulama menggema, "hari ini aku tidak akan berbicara panjang tentang surga." Beberapa jamaah menghela nafas lega, yang kemudian disesali. "Aku akan berbicara tentang neraka," lanjutnya, "agar kalian tidak tertipu oleh dunia." Udara terasa berubah. Bahkan angin yang masuk lewat jendela masjid seolah berhenti bergerak. Ulama mulai menggambarkan neraka dengan ketelitian seorang pedagang menghitung emas. Api yang berlapis-lapis, jeritan yang tak putus, rantai yang beratnya seperti dosa manusia. Setiap kalimat disusun rapi, tajam dan tanpa jeda humor. Abu Nawas mengangguk-angguk, bukan karena setuju, melainkan karena kagum. Kalau neraka benar seperti ini, arsiteknya pasti sangat perfeksionis. Di barisan depan, beberapa jamaah mulai terisak. Di barisan tengah, orang-orang saling pandang dengan wajah pucat. Di barisan belakang, seorang anak kecil bertanya pelan pada ayahnya, "Ayah, api neraka panasnya seperti sup ibu." Ayahnya tidak menjawab. Ia terlalu sibuk menyesali masa mudanya. Ulama melanjutkan, suaranya makin meninggi. Neraka disebut bukan hanya sebagai tempat hukuman, tapi sebagai kepastian bagi mereka yang lalai. Kata takut diulang berkali-kali, seolah iman hanya bisa tumbuh dari gentar. Abu Nawas mulai menggeser duduknya. Bukan karena tidak nyaman, tapi karena satu hal terus mengganjal di kepalanya. Ceramah ini tidak memberi ruang bernafas, tak ada jeda untuk berpikir, hanya perintah untuk takut. Kalau begini caranya, batinnya, iman bisa-bisa mati kehabisan oksigen. Namun Abu Nawas tetap diam. Ia menunggu, ia selalu menunggu saat yang tepat seperti pemancing yang sabar menanti ikan besar atau masalah besar. Ceramah hampir usai ketika ulama berkata, "Barang siapa tidak takut neraka, maka hatinya telah mati." Kalimat itu jatuh berat di telinga Abu Nawas. "Kalau begitu," gumamnya pelan, "hati orang bodoh sepertiku mungkin sudah lama dikubur."
Ulama turun dari mimbar dengan wajah puas. Jamaah berdiri perlahan seperti orang-orang yang baru keluar dari ruangan panas. Beberapa langsung berdoa, beberapa termenung, dan sebagian lagi tampak kebingungan. Takut tapi tak tahu harus membawa rasa takut itu kemana. Abu Nawas berdiri terakhir. Ia memperhatikan sekelilingnya. Tak satu pun wajah tampak lebih bijak. Yang ada hanya wajah lebih cemas. Ia mendekati seorang jamaah tua yang dikenal sering ke masjid. "Bagaimana ceramahnya?" tanya Abu Nawas. Orang tua itu menghela nafas. "Menakutkan." "Lalu?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya, menakutkan," jawabnya seolah itu sudah cukup sebagai kesimpulan hidup. Abu Nawas tersenyum pahit. Di luar masjid, matahari Baghdad bersinar terik jauh lebih panas daripada ceramah barusan. Anak-anak berlarian, pedagang kembali berteriak, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Anehnya, tanpa rasa takut. Beberapa murid ulama berdiri tak jauh dari pintu masjid. Mereka membicarakan ceramah dengan penuh bangga, seperti baru menyaksikan pertunjukan yang sukses. "Sungguh keras," kata salah satu. "Begitulah seharusnya, manusia harus ditakuti agar taat." Abu Nawas mendekat lalu berkata santai, "Kalau begitu, cambuk lebih efektif daripada ceramah." Murid-murid terkejut. Salah satu menatap tajam. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Tak ada, aku hanya berpikir keras, dan takut tidak selalu menghasilkan kebaikan. Kadang hanya menghasilkan orang yang pandai bersembunyi." Ucapan itu membuat suasana menegang. Salah satu murid bergegas masuk ke dalam masjid, jelas berniat melapor. Abu Nawas tahu, waktunya hampir tiba. Pertanyaan yang ia simpan sejak kemarin kini mulai mencari jalan keluar. Ceramah yang terlalu panas telah memanaskan kota, dan Baghdad bukan kota yang tenang bila pikiran sudah terbakar. Abu Nawas melangkah pergi sambil tersenyum kecil. Jika neraka terus dipakai untuk menakuti, maka seseorang harus bertanya, apakah fungsi neraka hanya untuk membuat manusia gemetar atau ada maksud yang lebih cerdas di baliknya? Dan di Baghdad, pertanyaan semacam itu jarang berakhir tanpa keributan. Keesokan sorenya, Masjid Utama Baghdad kembali penuh, bahkan lebih padat dari hari sebelumnya. Kabar tentang ceramah neraka telah menyebar ke sudut-sudut kota seperti aroma daging panggang, mengundang, menakutkan, dan sulit dihindari. Orang-orang datang dengan niat beragam. Ada yang ingin bertobat, ada yang ingin memastikan tetangganya lebih berdosa dari dirinya, dan ada pula yang sekadar ingin melihat apakah hari ini ada yang pingsan. Abu Nawas datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tempat yang sama seperti kemarin. Barisan tengah, cukup dekat untuk mendengar jelas, tapi cukup jauh untuk kabur jika keadaan memburuk. Wajahnya tenang, bahkan sedikit ceria, seolah ia datang ke acara hiburan, bukan ke majelis yang menjanjikan api kekal. Ulama naik ke mimbar dengan ekspresi yang sama, serius, tenang, dan penuh keyakinan bahwa apapun yang akan ia katakan pasti benar. Jamaah langsung hening. Seorang penjual kurma yang duduk di dekat pintu masjid bahkan menahan batuknya, takut dianggap kurang khusyuk. Ceramah dimulai. Neraka kembali menjadi tokoh utama. Api, siksaan, penyesalan, dan daftar panjang dosa disebutkan satu persatu. Kali ini lebih sistematis, seperti daftar inventaris gudang azab. Jamaah mengangguk-angguk, sebagian karena setuju, sebagian karena lehernya pegal. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Ia tidak menyangkal satupun ayat atau peringatan, tapi semakin lama ia mendengar, semakin jelas baginya bahwa ada sesuatu yang hilang. Penjelasan mengapa semua itu disampaikan dengan nada seolah-olah Tuhan lebih senang menghukum daripada menyelamatkan. Saat ulama berhenti sejenak untuk menarik nafas, Abu Nawas merasa inilah saatnya. Ia berdiri perlahan. Suara kain jubahnya bergesek dengan lantai masjid, cukup untuk menarik perhatian. Beberapa jamaah menoleh, ada yang mengenalinya dan langsung mengernyit. Ada pula yang berdisik, itu dia, Abu Nawas. "Guru," kata Abu Nawas dengan suara sopan, tidak keras tapi jelas. "Hamba ingin bertanya." Masjid mendadak tegang.
Bertanya di tengah ceramah ulama besar bukan kebiasaan yang disukai, tapi ulama itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar jamaah tenang. "Silahkan," katanya. Abu Nawas menarik nafas. Guru telah menjelaskan neraka dengan sangat rinci. Api, siksa, dan penderitaan. Hamba hanya ingin tahu satu hal. Ia berhenti sejenak. Jamaah menahan nafas. Jika neraka adalah tempat bagi hampir semua pendosa, maka apa sebenarnya fungsinya? Apakah ia diciptakan untuk dipenuhi manusia atau untuk ditakuti agar tetap kosong? Suara itu tidak keras, tidak menantang, justru terdengar polos, tapi efeknya seperti batu kecil dilempar ke kolam tenang. Riakannya cepat melebar. Beberapa jamaah saling pandang. Seorang murid ulama langsung berdiri, wajahnya memerah. "Pertanyaan macam apa itu?" bisiknya keras. Ulama sendiri terdiam sejenak. Ia menatap Abu Nawas bukan dengan marah, tapi dengan sorot mata yang mengukur. Neraka adalah tempat hukuman bagi orang-orang yang durhaka. Itu sudah jelas. Jawabnya akhirnya. Abu Nawas mengangguk. "Hamba mengerti, Guru. Tapi jika fungsinya hanya menghukum, bukankah itu berarti manusia gagal sebelum mencoba?" Beberapa jamaah terkejut. Ada yang terbatuk, ada pula yang menutup mulut, menahan tawa yang tak pantas. Ulama mengeraskan suaranya. Neraka adalah peringatan. Tanpa ancaman, manusia akan lalai. "Kalau begitu," kata Abu Nawas cepat, "mengapa ancamannya lebih sering disampaikan daripada harapannya? Apakah manusia hanya bisa berjalan jika ditakuti, bukan dipahami?" Suasana masjid berubah. Ini bukan lagi ceramah, tapi perdebatan. Murid-murid ulama mulai gelisah. Salah satu dari mereka berkata keras, "Abu Nawas, jangan bermain kata di rumah Allah." Abu Nawas menoleh dengan santai. Justru karena di rumah Allah, pertanyaan seharusnya tidak diusir. Beberapa jamaah mengangguk pelan, yang lain menatap lantai, takut dianggap berpihak. Ulama mengangkat tangan, meminta semua diam. "Wahai Abu Nawas, lidahmu terkenal licin, neraka bukan bahan candaan." Abu Nawas menyeringai kecil. "Hamba tidak bercanda, Guru. Hamba justru takut, tapi hamba takut pada ketakutan itu sendiri. Takut yang berlebihan membuat manusia lupa berpikir." Seorang jamaah tua berseru, "Lalu apa maumu, Abu Nawas? Menghapus neraka?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tidak, hamba hanya ingin tahu apakah neraka itu tujuan atau rambu-rambu." Kata itu, rambu-rambu, menggantung di udara. Ulama menarik nafas panjang. "Cukup," katanya akhirnya. "Pertanyaanmu akan kita bahas di waktu lain. Sekarang duduklah." Abu Nawas tidak membantah. Ia duduk kembali, wajahnya tenang. Tapi masjid sudah terlanjur bergemuruh oleh bisik-bisik. Ceramah dilanjutkan, namun nadanya berubah. Tidak lagi sekuat sebelumnya, seperti pedang yang sedikit retak. Ketika ceramah selesai, jamaah bubar dengan langkah lebih lambat dari biasanya. Bukan karena takut, melainkan karena berpikir. Beberapa mendekati Abu Nawas. "Kau berani sekali," bisik seorang pedagang kain. "Bukan berani," jawab Abu Nawas, "hanya penasaran." Namun tidak semua senang. Para murid ulama berkumpul dengan wajah tegang. Salah satu berkata pelan tapi tajam, "Ulama tidak akan membiarkan ini." Abu Nawas mendengar dan tersenyum. Ia tahu, ia baru saja mengajukan pertanyaan di tempat yang salah, pada waktu yang salah, kepada orang yang tidak suka diganggu. Tapi justru karena itulah, pertanyaan itu penting. Baghdad malam itu terasa berbeda. Di kedai-kedai kopi, orang-orang tidak lagi hanya membicarakan neraka, mereka mulai membicarakan mengapa. Dan di kota seperti Baghdad, satu pertanyaan kecil seringkali cukup untuk menyalakan perdebatan besar. Keesokan harinya, serambi Masjid Utama Baghdad tidak lagi terasa seperti tempat istirahat bagi jamaah yang lelah beribadah. Ia berubah menjadi arena menunggu sesuatu yang tidak diumumkan secara resmi, namun dipahami oleh banyak orang. Perdebatan. Orang-orang datang lebih awal dari biasanya. Mereka duduk berkelompok, pura-pura membaca kitab atau berzikir, padahal telinganya terpasang seperti penjaga pasar. Nama Abu Nawas beredar dari mulut ke mulut, disertai berbagai versi cerita yang makin lama makin berlebihan. Katanya dia menolak keberadaan neraka. Tidak, dia bilang neraka itu kosong.
Ah, kau salah dengar. Dia ingin memindahkan neraka keluar Baghdad. Abu Nawas sendiri datang dengan langkah santai, membawa wajah yang sama sekali tidak mencerminkan orang yang sedang berada di ambang masalah. Ia duduk di tiang serambi, menyandarkan punggungnya, lalu menatap langit. Kalau semua orang setegang ini, gumamnya, neraka bisa buka cabang tanpa api. Tak lama kemudian, ulama besar itu keluar dari dalam masjid. Kali ini tanpa mimbar, tanpa pengeras suara, dan tanpa ceramah panjang. Ia duduk bersila di tengar serambi, dikelilingi murid-muridnya. Wajahnya tenang tapi matanya tajam. "Panggil Abu Nawas," katanya singkat. Tidak perlu dipanggil 2 kali. Abu Nawas sudah berdiri dan melangkah mendekat. Jamaah secara refleks membuka jalan, seolah 2 orang ini membawa bara di telapak kaki mereka. "Duduklah," kata ulama itu. Abu Nawas duduk, menundukkan kepala sebentar sebagai tanda hormat. Serambi masjid mendadak sunyi, sepi seperti perpustakaan saat penjaga lewat. "Kemarin kau mengajukan pertanyaan yang membuat banyak orang gelisah." Abu Nawas mengangguk. "Hamba minta maaf jika kegelisahan itu datang tiba-tiba. Biasanya ia datang pelan-pelan." Beberapa orang tersenyum, tapi segera menutupnya. "Aku ingin kau jelaskan maksudmu, di sini, sekarang, tanpa permainan kata." Abu Nawas menghela nafas. "Baik guru, hamba akan mencoba bicara lurus, meski lidah hamba jarang berjalan lurus." Ulama tidak tersenyum. "Hamba tidak menyangkal adanya neraka. Hamba juga tidak meremehkan azab. Tapi hamba bertanya, apakah neraka diciptakan untuk dipenuhi atau untuk dihindari?" Seorang murid menyelah. "Sudah jelas, neraka untuk menghukum orang durhaka." Abu Nawas menoleh. "Kalau begitu guru," katanya pada ulama, "izinkan hamba bertanya lagi. Jika seorang ayah membuat penjara di rumahnya, apakah ia berharap anaknya masuk ke sana, atau berharap anaknya cukup takut untuk tidak berbuat salah?" Beberapa jamaah mengangguk, yang lain terlihat tidak nyaman. Ulama menjawab tenang. "Perumpamaanmu berbahaya, Abu Nawas. Allah tidak bisa disamakan dengan manusia." "Benar guru, justru itu. Jika manusia saja berharap hukumannya tak dipakai, mengapa kita membayangkan Tuhan justru menunggu kesempatan menghukum?" Serambi masjid mulai bergemuruh oleh bisik-bisik. Ulama itu mengangkat tangan, meminta diam. "Neraka adalah keadilan," katanya. "Tanpanya, manusia akan meremehkan dosa." Abu Nawas tersenyum kecil. "Hamba setuju guru, tapi keadilan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan ketakutan. Dan ketakutan tanpa harapan melahirkan kepura-puraan." Seorang jamaah berseru, "Apa maksudmu?" "Maksud hamba sederhana," jawab Abu Nawas. "Orang yang terlalu takut neraka akan sibuk tampak salih, bukan menjadi salih." Terdengar tawa kecil dari sudut serambi, segera dibungkam oleh tatapan murid-murid ulama. Ulama itu mengusap janggutnya. "Kau pandai berbicara, Abu Nawas, tapi manusia perlu digoncang agar sadar." "Benar guru, tapi jika setiap hari digoncang, manusia akan pusing. Ia lupa arah, lalu hanya berpegangan pada teriakan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada ringan. "Neraka menurut hamba seperti tungku roti. Sangat penting. Tanpanya roti tak matang. Tapi jika ada orang masuk ke dalam tungku, itu bukan keberhasilan pembuat roti." Beberapa jamaah tertawa, kali ini lebih jelas. Ulama menatap Abu Nawas lama. "Kau ingin mengatakan bahwa ceramahku salah?" ujarnya perlahan. Abu Nawas menggeleng cepat. "Tidak guru, hamba hanya takut jamaah pulang membawa ketakutan, bukan petunjuk." Serambi masjid kembali hening. Angin berembus pelan, menggerakkan tirai dan jubah. Akhirnya ulama itu berkata, "Jika neraka hanya peringatan, mengapa Al-Quran menggambarkannya begitu detail?" Abu Nawas tersenyum. "Agar peringatannya jelas, tapi peringatan tetaplah peringatan, bukan undangan."
Kalimat itu jatuh seperti baku terakhir di tumpukan argumen. Ulama menarik nafas panjang. Perdebatan ini belum selesai dan tidak akan kita selesaikan di serambi masjid. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba setuju guru, serambi ini terlalu sempit untuk pertanyaan besar. Orang-orang mulai berdiri membicarakan apa yang baru saja mereka dengar. Ada yang setuju, ada yang marah, ada yang bingung, tapi tak satu pun benar-benar tenang. Saat Abu Nawas melangkah pergi, seorang jamaah berbisik, "Kau sadar, kau sedang bermain api." Abu Nawas tersenyum tanpa menoleh. "Justru itu, aku ingin tahu, api itu untuk membakar atau untuk menerangi jalan?" Dan di Baghdad, pertanyaan seperti itu jarang berhenti di serambi masjid. Pagi di Baghdad tidak pernah benar-benar tenang, tetapi pagi itu terasa berbeda. Kota seolah bangun dengan satu topik di kepala. Di pasar, di kedai kopi, bahkan di pinggir sungai Tigris, orang-orang membicarakan hal yang sama. Perdebatan kemarin di serambi masjid. Abu Nawas, neraka, dan ulama besar, tiga kata yang kini selalu muncul dalam satu kalimat. Katanya ulama itu dibuat diam. Tidak, Abu Nawas yang hampir diusir. Kau salah, mereka hampir tertawa bersama. Setiap orang punya versi sendiri dan semuanya merasa paling benar. Ulama besar itu duduk di ruang belajarnya, dikelilingi kitab-kitab tebal yang sudah menemaninya puluhan tahun. Biasanya, ruangan itu membuatnya tenang. Pagi ini tidak. Tangannya membolak-balik halaman tanpa benar-benar membaca. Pikirannya kembali ke serambi masjid, ke wajah Abu Nawas yang santai dan ketawa jamaah yang tak seharusnya muncul saat membahas neraka. Ia tidak marah, itu yang membuatnya gelisah. Seorang murid masuk dengan wajah ragu. "Guru," katanya pelan, "orang-orang masih membicarakan kemarin." "Apa yang mereka katakan?" tanya sang guru. "Mereka berpikir." Jawaban itu membuat ulama terdiam. Di sisi lain kota, Abu Nawas sedang duduk di kedai kopi yang sama seperti biasa. Ia tampak santai, menyeruput kopi, mendengarkan para pengunjung yang tanpa sadar sedang membicarakan dirinya sendiri. "Abu Nawas itu berbahaya," kata seorang pedagang minyak. Ia membuat orang bertanya. Abu Nawas hampir tersedak kopinya. "Na'udzubillah," gumamnya, "kejahatan besar." Seorang pemuda mendekat dan duduk di depannya. "Tuan Abu Nawas," katanya hati-hati, "apa kau tidak takut?" "Takut apa?" jawab Abu Nawas. "Pada neraka dan pada ulama." Abu Nawas tersenyum. "Aku takut pada satu hal saja, berhenti menggunakan akal, lalu mengira itu ibadah." Siang hari ulama besar itu kembali ke masjid, kali ini tanpa pengumuman ceramah, namun jamaah tetap datang. Mereka tahu sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tidak tertulis di papan pengumuman. Ulama duduk di mimbar, menatap jamaah lebih lama dari biasanya. Tidak langsung bicara, wajahnya serius, tapi senyumnya yang biasanya muncul di awal tidak terlihat. "Wahai kaum muslimin," katanya akhirnya, "akhir-akhir ini banyak pertanyaan beredar." Beberapa orang melirik ke arah Abu Nawas yang duduk di barisan tengah, tampak sangat menikmati perannya sebagai pusat gravitasi. Bertanya itu baik, namun tidak semua pertanyaan membawa kebaikan. Abu Nawas mengangkat alis, tapi tetap diam. Ulama melanjutkan ceramah tentang neraka, namun nadanya berbeda, tidak sekeras sebelumnya, lebih defensif. Ia menekankan bahwa rasa takut adalah fondasi iman, bahwa tanpa ancaman manusia akan lalai. Namun jamaah hari ini tidak sepenuhnya pasrah. Mereka mendengarkan, tapi juga membandingkan. Kata-kata ulama bertemu dengan kata-kata Abu Nawas yang masih segar diingatan. Ketika ceramah selesai, seorang jamaah memberanikan diri bertanya, "Guru, apakah takut saja cukup?" Ulama terdiam sejenak. "Takut membawa taat," jawabnya. "Lalu harap?" tanya sang jamaah itu lagi. Senyum ulama semakin menipis. "Hikmah akan dibahas di lain waktu," katanya menutup pembicaraan. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tidak perlu bicara. Pertanyaannya sudah mulai berjalan sendiri. Setelah jamaah bubar, murid-murid ulama berkumpul dengan wajah tegang. "Guru," kata salah satu, "Abu Nawas harus dihentikan. Ia membuat ajaran tampak seolah-olah terlalu lunak."
Ulama menghela napas. Ia tidak melunak, katanya pelan. Ia memutar arah. Maka itu lebih berbahaya, sahut murid lain. Sementara itu Abu Nawas berjalan menyusuri pasar. Orang-orang kini tidak lagi menjauh darinya. Mereka mendekat, bertanya, bahkan bercanda. Abu Nawas, teriak seorang penjual ikan. Apakah neraka rambu-rambu? Apakah surga tujuan? Abu Nawas tertawa. Kalau tidak, kita semua sedang tersesat. Takwa pecah. Namun dari kejauhan, seorang murid ulama memperhatikan dengan wajah kaku. Sore hari Abu Nawas dipanggil ke masjid, bukan ke mimbar, ke ruang belakang, tempat para ulama biasanya berdiskusi serius. Udara di ruangan itu berat oleh wangi kitab tua dan ketegangan. Ulama besar itu duduk di tengah. Kali ini ia tidak sendirian. Beberapa ulama lain hadir, wajah-wajah yang jarang tersenyum. Abu Nawas, kata sang ulama, kau telah membuat orang bingung. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba hanya membuka pintu guru, bingungnya datang sendiri. Apakah kau sadar bahwa ucapanmu bisa melemahkan rasa takut manusia pada neraka? Abu Nawas mengangkat kepala. Hamba berharap justru menguatkan rasa tanggung jawab mereka pada hidup. Seorang ulama lain bersuara, kau bermain dengan kata, neraka bukan bahan filsafat. Abu Nawas tersenyum tipis. Justru karena itu guru, jika neraka hanya bahan teriakan, manusia akan tuli. Tapi jika ia dipahami, manusia akan berhenti sebelum jatuh. Ruangan hening, tak ada tawa di sini, tak ada jamaah. Hanya orang-orang berilmu yang mulai menyadari bahwa perdebatan ini bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang mengendalikan cara berpikir umat. Ulama besar itu akhirnya berkata, masalah ini tak bisa dibiarkan berlarut. Abu Nawas menunduk. Hamba setuju guru, terlalu lama dan orang-orang akan mulai bertanya lebih banyak. Itulah yang paling ditakuti. Saat Abu Nawas keluar dari ruangan itu, senja Baghdad kembali turun. Langit berwarna merah, seperti bara yang belum padam. Ia tahu ulama itu mulai kehabisan senyum, bukan karena kalah, tapi karena menyadari bahwa humor dan pertanyaan polos bisa lebih menggoncangkan daripada 1000 ancaman neraka. Dan di kejauhan, bayang-bayang istana khalifah mulai terasa semakin dekat. Kabar tentang perdebatan di masjid akhirnya mencapai tempat yang paling tidak suka kejutan, istana khalifah. Dan seperti biasa, kabar itu tiba dalam keadaan sudah dibumbui, sedikit dilebihkan, sedikit disalahpahami, dan sangat dramatis. Abu Nawas mempertanyakan neraka. Ulama besar dipermalukan di depan umum. Jamaah tertawa saat neraka dibahas. Khalifah mendengarnya sambil mengelus janggut, ekspresinya datar. Ia sudah lama memerintah Baghdad, kota yang lebih gemar berdebat daripada tidur siang. Tapi jika urusan agama mulai memecah pikiran rakyat, ia tahu, ini bukan lagi urusan masjid, ini urusan negara. Panggil mereka berdua, kata Khalifah singkat. Aku ingin mendengar langsung, sebelum neraka benar-benar pindah ke istana. Utusan istana berangkat sore itu juga. Mereka menemukan ulama besar sedang mengajar, dan Abu Nawas sedang, seperti biasa, tidak melakukan apa-apa yang bisa disebut pekerjaan tetap. Ketika pesan pemanggilan disampaikan, reaksi keduanya sangat berbeda. Ulama besar mengangguk tenang. Baik, ini kesempatan menjernihkan kekeliruan. Abu Nawas tersenyum. Katanya, akhirnya debat naik pangkat. Keesokan paginya, istana Baghdad tampak lebih sibuk dari biasanya. Para pejabat berdiri rapi, penjaga berjaga ekstra waspada, dan para penasehat sibuk berbisik seolah-olah mereka sedang menyusun nasib dunia. Di haula utama, Khalifah duduk di singgasananya. Ia tidak tampak marah, juga tidak tampak santai. Wajahnya wajah orang yang tahu bahwa satu kalimat salah bisa membuat kota ribut selama bertahun-tahun. Ulama besar masuk lebih dulu. Ia menunduk hormat, lalu berdiri dengan wibawa yang terlatih. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk, langkahnya santai, matanya berkeliling seolah ia sedang mengunjungi pasar, bukan istana. Abu Nawas, kata Khalifah, aku harap kau tidak menganggap ini panggung hiburan. Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. Ampun tuanku, hamba hanya tahu satu cara bicara. Jika itu menghibur, itu kesalahan lidah hamba. Khalifah menghela nafas pendek. Baik, kita langsung ke inti. Ia menatap keduanya bergantian.
Baghdad gaduh. Masjid ramai bukan karena ibadah, tapi karena perdebatan. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang kalian perdebatkan. Ulama besar berbicara lebih dulu. Ia menjelaskan dengan runtut, teratur dan penuh keyakinan tentang neraka sebagai keadilan, tentang ancaman sebagai penjaga moral, tentang pentingnya rasa takut agar manusia tidak lalai. Khalifah mengangguk pelan, masuk akal. Lalu ia menoleh ke Abu Nawas. Sekarang giliranmu, dan ingat, ini istana. Abu Nawas mengangguk. Baik tuanku, aku akan berusaha lebih pendek dari biasanya, meski itu berat. Beberapa penasehat istana menahan senyum. Hamba tidak menyangkal neraka, kata Abu Nawas. Hamba hanya mempertanyakan cara kita memakainya dalam bicara. Apakah neraka tujuan akhir ceramah atau alat agar manusia tidak sampai ke sana? Khalifah mengangkat alis. Lanjutkan. Jika rakyat hanya diajari takut, lanjut Abu Nawas, mereka akan patuh di depan tapi licik di belakang. Takut melahirkan kepatuhan, tapi pemahaman melahirkan kesadaran. Ulama besar menyelah. Kesadaran tanpa takut adalah kesombongan. Abu Nawas tersenyum. Takut tanpa kesadaran adalah kepanikan. Aula istana mendadak sunyi. Kalimat itu menggantung seperti pedang di udara. Khalifah bersandar sedikit ke belakang. Kalian berdua bicara seolah-olah neraka ini milik pribadi. Abu Nawas cepat menjawab, ampun tuanku, justru karena bukan milik kita, hamba takut kita memakainya sembarangan. Salah satu penasehat istana berbisik pada Khalifah. Ia berbahaya tapi cerdas. Khalifah mengangkat tangan. Aku ingin jawaban yang bisa kupahami tanpa kitab tebal. Abu Nawas, jelaskan padaku dengan caramu. Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, tuanku, bayangkan di jalan Baghdad ada jurang besar. Lalu kita pasang papan bertuliskan, awas jurang. Fungsi papan itu agar orang tidak jatuh, bukan agar orang meloncat masuk hanya untuk membuktikan papan itu benar. Beberapa pejabat tertawa kecil, segera berhenti saat menyadari mereka berada di istana. Ulama besar berkata tegas, tapi tanpa papan itu orang akan jatuh. Benar, sahut Abu Nawas. Tapi jika setiap hari kita hanya berteriak jurang, jurang, jurang tanpa menunjukkan jalan aman, orang akan berhenti berjalan. Khalifah mengangguk pelan, menarik. Ia menatap ulama besar. Apakah menurutmu guru, neraka diciptakan agar dipenuhi? Ulama terdiam sesaat. Tidak, tuanku. Lalu mengapa? Lanjut Khalifah. Sebagian ceramah terdengar seolah-olah keberhasilan diukur seberapa takut orang pulang ke rumah. Pertanyaan itu menusuk lebih tajam daripada debat di masjid. Ulama besar menunduk sebentar, karena manusia keras kepala. Abu Nawas menimpali ringan, dan karena manusia keras kepala, tuanku, mereka perlu lebih dari sekedar ancaman. Mereka perlu arah. Aula istana kembali hening. Khalifah berdiri. Semua ikut berdiri. Aku tidak akan menentukan siapa benar hari ini. Tapi satu hal jelas, Baghdad tidak butuh api tambahan. Kota ini sudah cukup panas. Ia menatap Abu Nawas. Kau akan menjelaskan pendapatmu di depan umum dengan tertib. Lalu menatap ulama besar. Dan kau akan mendengarkan, bukan hanya menjawab. Keduanya menunduk hormat. Saat mereka keluar dari istana, Abu Nawas berbisik pelan. Guru, tampaknya neraka hari ini gagal membakar istana. Ulama menatapnya sekilas. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, sudut bibirnya bergerak, bukan senyum, tapi tanda bahwa perdebatan ini belum selesai. Dan Baghdad, seperti biasa, bersiap menyaksikan kelanjutannya. Hari yang ditentukan Khalifah tiba lebih cepat daripada yang diharapkan Abu Nawas. Baghdad sejak pagi sudah terasa seperti menunggu sesuatu yang besar, meski tak ada pengumuman resmi. Orang-orang tahu, jika istana ikut campur, maka yang akan terjadi bukan sekadar ceramah, melainkan ujian pikiran. Halaman masjid utama dipenuhi jamaah. Tidak hanya rakyat biasa, tapi juga pejabat, pelajar, dan mereka yang biasanya hanya muncul jika ada keributan menarik. Semua ingin mendengar langsung apa yang akan dikatakan Abu Nawas, orang yang berani bertanya tentang neraka tanpa berkeringat. Ulama besar itu duduk di sisi mimbar, tenang tapi kaku. Ia tidak lagi dikelilingi murid-murid yang berisik,
melainkan oleh kesunyian orang yang tahu dirinya sedang diperhatikan. Di sisi lain, Abu Nawas berdiri tanpa mimbar, tanpa kitab tebal, tanpa wajah tegang. Ia hanya membawa suaranya, dan itu yang paling berbahaya. Seorang utusan istana berdiri dan berkata singkat, "Atas perintah khalifah, Abu Nawas diminta menjelaskan maksud ucapannya tentang neraka. Tidak untuk berdebat, tapi untuk menjelaskan." Abu Nawas mengangguk. Ia melangkah maju satu langkah, menatap jamaah yang wajahnya campuran antara penasaran dan cemas. "Wahai penduduk Baghdad," katanya ringan, "aku mohon maaf jika hari ini kata-kataku tidak membuat kalian gemetar." Beberapa orang tertawa kecil. Ulama besar tetap diam. "Aku bukan ulama. Aku juga bukan orang soleh. Jika aku berdiri di sini sebagai contoh kebaikan, maka neraka sudah punya alasan kuat untuk penuh." Tawa terdengar lebih jelas. Ketegangan sedikit mencair. "Aku hanya seorang yang sering berpikir di waktu yang tidak tepat," katanya lagi. "Dan kemarin, pikiranku tersangkut pada satu pertanyaan sederhana. Untuk apa sebenarnya neraka?" Ia berhenti sejenak. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat orang fokus. Bukan siapa yang masuk, bukan bagaimana panasnya, kita semua sudah terlalu sering mendengarnya, tapi untuk apa ia ada. Ulama besar menggeser duduknya, bersiap menyela, tapi Abu Nawas melanjutkan sebelum itu terjadi. "Jika neraka diciptakan agar dipenuhi manusia," kata Abu Nawas, "maka kita sedang menyembah Tuhan yang gagal mendidik makhluknya." Suasana mendadak sunyi. Kalimat itu tajam, tapi tidak diucapkan dengan nada menantang, justru dengan nada prihatin. Tapi jika neraka diciptakan sebagai peringatan, maka keberhasilannya justru diukur dari seberapa sedikit yang memasukinya. Beberapa jamaah saling pandang. Ada yang mengangguk pelan, ada yang tampak ragu. Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku pernah melihat seorang pedagang memasang papan bertuliskan, 'Awas anjing galak.' Anehnya, tak pernah ada anjing di sana, tapi semua orang tetap berhati-hati. Itulah papan peringatan yang berhasil." Tawa muncul lagi, kali ini lebih bebas. "Bayangkan jika pedagang itu setiap hari berteriak, 'Anjingku galak, banyak yang sudah digigit.' Orang-orang bukan makin hati-hati, mereka akan pindah pasar." Beberapa pejabat yang hadir saling melirik. Analogi itu terlalu dekat dengan kenyataan. Ulama besar akhirnya bersuara. "Apakah kau ingin mengatakan rasa takut tidak penting?" Abu Nawas menoleh hormat. "Ndak, guru. Aku hanya ingin mengatakan rasa takut yang tidak diarahkan akan membuat manusia berhenti berjalan." Ia menghadap jamaah lagi. "Wahai penduduk Baghdad, banyak dari kita pulang dari ceramah dengan takut. Tapi takut pada apa? Pada neraka atau pada Tuhan? Itu dua hal yang berbeda." Masjid hening, bahkan burung-burung di atap seolah berhenti bergerak. "Aku takut neraka, tapi aku lebih takut hidup tanpa arah. Neraka mengingatkanku untuk tidak salah jalan, tapi aku perlu tahu kemana harus melangkah." Ia menoleh ke arah ulama besar. "Guru-guru kita sangat pandai menjelaskan jurang, tapi kadang lupa menunjukkan jembatan." Ulama itu menarik nafas panjang. Wajahnya serius, namun tidak lagi keras. Seorang jamaah berseru, "Kalau begitu Abu Nawas, bagaimana seharusnya kita memandang neraka?" Abu Nawas tersenyum. "Sebagai rambu besar di pinggir jalan, kita hormati keberadaannya, kita takut melanggarnya, tapi kita tidak berhenti hidup hanya karena rambu itu ada." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada ringan, "Kalau setiap rambu kita ciumi dan kita ratapi, kita tak akan sampai kemana-mana."
Tawa pecah, kali ini disertai anggukan. Namun Abu Nawas belum selesai. Bahaya dari neraka bukan pada apinya, katanya pelan. Bahaya sebenarnya adalah ketika ia dijadikan alat untuk mematikan akal. Kalimat itu membuat beberapa orang menelan ludah. Iman yang lahir dari takut saja akan mencari celah. Iman yang lahir dari paham akan mencari kebaikan. Ia menunduk sebentar. Itu saja maksudku, tidak lebih, tidak kurang. Keheningan menyelimuti halaman masjid. Semua mata beralih pada ulama besar. Inilah saatnya ia menjawab, bukan sebagai guru yang berkhutbah, melainkan sebagai manusia yang mendengar. Ulama itu berdiri perlahan. Katanya akhirnya, "Kau berbahaya, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Hamba sering mendengar itu, guru. Tapi bukan karena kau menolak neraka, melainkan karena kau membuat orang berpikir di tempat mereka biasa takut." Ia menghadap jamaah. Dan berpikir memang selalu beresiko. Beberapa orang tersenyum lega, beberapa lainnya masih bingung, tapi tak satu pun yang pulang dengan pikiran kosong. Saat acara berakhir, utusan istana mencatat sesuatu. Khalifah akan mendengar laporan ini, dan ia akan tahu bahwa jawaban Abu Nawas memang berbahaya. Bukan karena salah, tapi karena sulit dilupakan. Setelah halaman masjid kembali lengang, Baghdad tidak serta-merta kembali seperti semula. Justru sebaliknya, kota itu seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Matanya terbuka, tapi pikirannya belum sepenuhnya tenang. Kata-kata Abu Nawas berjalan lebih cepat daripada kakinya, menyusup ke kedai kopi, ruang belajar, hingga sudut-sudut rumah tempat orang biasa berbicara paling jujur. "Rambu-rambu," kata orang-orang. "Jurang dan jembatan. Takut yang diarahkan." Istilah-istilah itu kini dipakai ulang, diperdebatkan, bahkan disalahgunakan. Ada yang memuji Abu Nawas, ada yang mengutuknya, dan ada pula yang diam-diam bersyukur karena akhirnya mereka berani berpikir tanpa merasa berdosa. Ulama besar itu kembali ke ruang belajarnya sore itu dengan langkah pelan. Biasanya, setelah ceramah atau majelis besar, ia merasa puas, entah karena ilmunya tersampaikan atau karena wibawanya terjaga. Hari ini tidak. Dadanya terasa penuh, bukan oleh kemarahan, melainkan oleh sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Ia duduk, menatap rak kitab yang telah lama ia hafal urutannya. Kitab tafsir, hadis, fikih, semuanya ada. Ilmu tidak kurang. Tapi mengapa kata-kata Abu Nawas terus terngiang? Keberhasilan neraka diukur dari seberapa sedikit yang memasukinya. Ulama itu menutup mata sejenak. Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan nyaris sembrono. Tapi semakin ia memikirkannya, semakin sulit diusir. Seorang murid masuk perlahan. "Guru," katanya hati-hati. Banyak jamaah bertanya. Mereka bilang ceramah hari ini terasa berbeda. "Berbeda bagaimana?" tanya sang ulama. "Mereka tidak pulang dengan menangis, tapi dengan berpikir." Ulama itu terdiam. Biasanya ia menganggap tangisan sebagai tanda keberhasilan. "Apakah itu buruk?" tanyanya pelan, lebih pada dirinya sendiri daripada muridnya. Malam itu, ulama besar membuka kitab yang jarang ia sentuh. Catatan lama gurunya, seorang alim yang terkenal lembut ucapannya. Di sana tertulis satu kalimat yang dulu ia anggap terlalu lunak. Manusia yang hanya digerakkan oleh takut akan berhenti saat ancaman hilang. Ulama itu menghela napas panjang. "Mungkin," gumamnya, "aku terlalu lama berbicara dengan api." Keesokan harinya, ulama itu datang ke masjid lebih awal.
tanpa pengumuman, tanpa mimbar tinggi. Ia duduk di serambi tempat semua ini bermula. Beberapa jamaah terkejut melihatnya duduk sejajar, bukan di atas. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul. Kali ini ia tidak santai seperti biasa. Ia melihat ulama itu, lalu berhenti sejenak, seolah menimbang apakah ini jebakan atau undangan. "Duduklah, Abu Nawas," kata ulama itu lebih dulu. Abu Nawas duduk menunduk hormat. "Hamba siap dimarahi, Guru." Ulama itu tersenyum tipis. Senyum pertama yang benar-benar muncul sejak beberapa hari terakhir. "Jika aku ingin memarahi, aku tidak akan memilih serambi." Mereka duduk berhadapan, beberapa jamaah yang lewat melambatkan langkah, pura-pura tidak menguping, kebiasaan lama yang tak pernah berhasil. "Aku memikirkan ucapanmu," kata ulama itu. Abu Nawas mengangkat alis. "Itu berbahaya, Guru. Hamba sendiri jarang melakukannya." Ulama tertawa kecil. "Kau tetap saja." Lalu wajahnya kembali serius. "Kau benar dalam satu hal." Abu Nawas terdiam. Ia tidak terbiasa mendengar kalimat itu dari arah tersebut. "Selama ini," kata ulama itu lanjut, "aku terlalu sibuk memastikan orang takut neraka. Aku lupa memastikan mereka tahu kemana harus melangkah." Abu Nawas menunduk. "Guru, hamba tidak bermaksud." "Itu tahu," kata ulama itu lembut. "Justru itu, kau tidak bermaksud menyerang, kau hanya bertanya. Dan pertanyaan jujur selalu lebih menyakitkan daripada kritik." Angin pagi bertiup pelan, serambi masjid terasa lebih lapang. "Namun jangan salah," kata ulama itu lagi. "Neraka tetap nyata, azab tetap ada." Abu Nawas mengangguk cepat. "Hamba tidak pernah menyangkal itu." "Tapi," kata ulama itu lanjut, "jika setiap ceramah hanya membuat orang takut pulang ke rumah, maka aku telah gagal membuat mereka mencintai jalan kebaikan." Abu Nawas tersenyum kecil. "Guru baru saja mengucapkan hal paling berbahaya di Baghdad." Ulama itu tertawa singkat. "Ya, dan aku akan mengucapkannya lebih keras." Hari itu tanpa pengumuman besar, ulama besar kembali berceramah. Jamaah datang dengan rasa penasaran. Mereka mengira akan mendengar pembelaan keras. Yang mereka dengar justru nada baru. "Neraka adalah peringatan, bukan tujuan. Jika kalian pulang hanya dengan takut, maka aku belum selesai berbicara." Beberapa jamaah terkejut. Ada yang tersenyum, ada pula yang bingung. "Takutlah pada neraka, agar kalian berhenti sebelum jatuh. Tapi cintailah kebaikan, agar kalian tetap berjalan meski tak ada yang mengancam." Abu Nawas berjalan di barisan belakang. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin bicara. Setelah ceramah, beberapa murid mendekati ulama itu dengan wajah cemas. "Guru, apakah ini tidak terlalu lunak?" Ulama itu menatap mereka satu persatu. Ilmu yang tidak membuat manusia lebih baik bukanlah ketegasan. Ia hanya kebisingan. Sore itu, Baghdad terasa lebih ringan. Orang-orang masih membicarakan neraka, tapi dengan nada berbeda. Tidak lagi seperti vonis, melainkan seperti peta. Abu Nawas berjalan menyusuri kota, mendengar percakapan itu, lalu tersenyum. "Menarik," gumamnya. Ternyata neraka tidak berubah. Yang berubah hanyalah cara manusia memahaminya. Dan ketika pemahaman berubah, perdebatan pun mendekati akhir. Atau mungkin baru saja memasuki bab terakhir. Baghdad tidak berubah dalam satu malam. Kota tua itu terlalu berpengalaman untuk terkejut oleh satu perdebatan, bahkan yang melibatkan neraka sekalipun. Pasar tetap ribut, sungai Tigris tetap mengalir malas, dan para pedagang tetap menaikkan harga sambil bersumpah demi Tuhan. Namun ada satu hal yang berubah pelan-pelan, hampir tak terasa.
cara orang berbicara tentang takut. Ceramah-ceramah di masjid masih menyebut neraka, tapi nadanya kini berbeda. Api tetap api, azab tetap azab, namun selalu disertai satu kalimat tambahan, agar kalian tidak sampai ke sana. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya aneh. Jamaah pulang tidak lagi dengan wajah pucat, melainkan dengan dahi berkerut, tanda berpikir, bukan panik. Abu Nawas memperhatikan semua itu dari kejauhan, seperti biasa. Ia tidak pernah merasa perlu berdiri di tengah panggung saat perubahan terjadi. Baginya, jika orang sudah berpikir sendiri, itu tanda pekerjaan selesai. Suatu sore, ia duduk di tepi sungai Tigris, melempar batu kecil ke air dan menghitung lingkaran yang muncul. Seorang pemuda duduk di sampingnya, tampak ragu. "Abu Nawas," kata pemuda itu, "orang-orang bilang kau mengubah cara kami memandang neraka." Abu Nawas tersenyum. "Itu terlalu besar untuk seorang penganggur." "Lalu apa yang kau lakukan?" "Aku hanya memastikan neraka tidak diperlakukan seperti tujuan wisata," jawabnya ringan. Pemuda itu tertawa lalu terdiam. "Aku dulu takut sekali," katanya. "Sekarang aku masih takut, tapi juga ingin jadi lebih baik." Abu Nawas mengangguk. Itu perbedaan antara lari dan berjalan. Di masjid utama, ulama besar menutup rangkaian ceramahnya dengan majelis kecil. Tidak ramai, tidak megah. Ia duduk di lantai, kitab terbuka, jamaah melingkar. Tak ada teriakan, tak ada ancaman berulang. "Neraka," katanya tenang, "adalah peringatan terakhir, tapi hidup adalah kesempatan pertama." Beberapa jamaah mengangguk pelan. Tidak ada tangis, tidak ada ketakutan massal, hanya kesunyian yang hangat. Setelah majelis bubar, ulama itu melihat Abu Nawas berdiri di pintu masjid, bersandar santai seperti orang yang tidak sengaja lewat. "Abu Nawas," panggilnya. Abu Nawas mendekat. "Guru." Ulama itu menatapnya lama, lalu berkata, "Aku tidak sepenuhnya setuju dengan caramu." Abu Nawas tersenyum. "Itu kabar baik. Jika kita sepenuhnya setuju, salah satu dari kita tidak berpikir." Ulama tertawa kecil. "Tapi aku bersyukur kau bertanya. Dan hamba bersyukur guru mau mendengar," jawab Abu Nawas. Mereka berdiri berdampingan, memandang halaman masjid yang kini sepi. Matahari hampir tenggelam, mewarnai langit dengan merah keemasan. Warna yang anehnya tidak lagi mengingatkan siapapun akan api neraka. "Menurutmu," tanya ulama itu tiba-tiba, "apakah neraka akan benar-benar sepi?" Abu Nawas berpikir sejenak. "Hamba tidak tahu, guru, tapi hamba berharap ia ada dan jarang dipakai." Ulama mengangguk pelan. "Doa yang aneh." "Banyak doa terbaik memang aneh," sahut Abu Nawas. Kabar tentang perubahan nada ceramah sampai ke istana. Khalifah membacanya sambil tersenyum tipis. Tidak ada kerusuhan, tidak ada pemberontakan pikiran seperti yang dikhawatirkannya. Rakyat tetap taat, bahkan tampak lebih tenang. Baghdad selalu lebih berbahaya jika rakyat berhenti berpikir. Biarkan mereka bertanya, selama mereka masih berjalan ke arah yang benar. Di pasar, seorang penjual roti memasang papan kecil di depan tokonya. "Roti panas, hati-hati terbakar." Orang-orang tertawa melihatnya. "Ini pasti ulah Abu Nawas," kata seseorang. Abu Nawas lewat di belakang mereka, pura-pura tidak mendengar. Malam itu di kedai kopi langganannya, Abu Nawas duduk sendiri. Pemilik kedai menyuguhkan kopi tanpa diminta. "Kau tidak ribut lagi sekarang," kata pemilik kedai. Abu Nawas menyeruput kopinya. "Jika ribut sudah bisa berjalan sendiri, aku tak perlu mendorongnya." "Kau tidak takut dianggap sesat?" tanya pemilik kedai. Abu Nawas tersenyum. "Aku lebih takut hidup tanpa bertanya." Ia menatap cangkir kopinya yang hampir kosong. "Neraka itu penting," katanya pelan. "Tapi jika setiap langkah kita hanya diiringi bayangannya, kita akan lupa melihat langit." Di luar, Baghdad tetap hidup. Anak-anak bermain, pedagang menutup lepak, azan berkumandang. Tidak ada yang tampak luar biasa. Justru itu yang luar biasa. Cerita tentang Abu Nawas dan neraka tidak ditulis dalam kitab resmi. Ia hidup dalam percakapan, dalam humor, dalam cara orang menegur anaknya tanpa teriakan, dalam ceramah yang memberi arah sebelum memberi ancaman. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya,
apa sebenarnya fungsi neraka? Orang-orang Baghdad mungkin akan menjawab sederhana, agar kita tidak ke sana. Sementara Abu Nawas, di entah di mana, mungkin akan tertawa kecil dan menambahkan dalam hati. Dan semoga karena itu, neraka tetap ada, tapi selalu berharap sepi.